Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji syukur adalah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selawat serta salam adalah sama-sama kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan pembacaan Al-Quran surat Ali Imran. Pagi ini akan dibacakan ayat 195, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hadis bab mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan mulai tentang hak-hak mereka serta kasih sayang dan penyayang mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'din والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي فقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنكم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Sadaqallahul azim. Maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastajaba lahum rabbuhum, maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya. Maksudnya, maka Rabb mereka mengabulkan mereka, seperti yang diungkapkan seorang penyair. Seorang hamba berseru, wahai Rabb yang mendengar seruan. Maka pada saat itu tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Sa'id bin Mansur berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salamah, seorang dari keluarga Ummu Salamah. Dia mengatakan, Ummu Salamah pernah berkata, ya Rasulullah, kami tidak mendengar Allah menyebut kaum wanita sedikit pun dalam hijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u ala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'din falladzi hajaru wa akhriju min diyarihim wa uzu fi sabili faqatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la uqilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Maka Rabb mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antaramu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah akan aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya.
bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Kaum Ansar berkata, Ummu Salamah ini adalah wanita yang pertama kali datang kepada kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Sufyan bin Uyainah. Al-Hakim berkata, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari, tapi keduanya tidak mengeluarkannya. Makna ayat di atas adalah bahwa orang-orang yang beriman yang berakal memohon apa yang dikemukakan di depan, maka permohonan tersebut dikabulkan oleh Rabb-nya. Hal ini disambung dengan menggunakan fataqih, menggabungkan dengan yang sebelumnya, sebagaimana yang difirmankannya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu dawatan za'iza wa anni falyastajibu li wal yu'minu fi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Firman-Nya, Anni la udimu amala amili minkum min zakari aw unsa. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Penggalan ayat ini merupakan penafsiran dari pengabulan doa itu. Dengan kata lain, Allah memberitahukan kepada mereka bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seorang dari kalian, bahkan Allah akan berikan balasan kepada setiap orang dari kalian dengan sempurna sesuai dengan amal perbuatannya, baik laki-laki maupun perempuan. Firman-Nya, ba'dukum min ba'di, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Artinya, di hadapanku perolehan pahala kalian adalah sama. Fallazina hajar, maka orang-orang yang berhijrah, yakni meninggalkan kampung yang penuh kesyirikan, mendatangi kampung yang penuh keimanan, di mana mereka rela meninggalkan orang-orang yang dicintainya, saudara, paman, dan tetangganya. Wa ukhriju min diyarihim, yang diusir dari kampung halamannya, yakni mereka dipersempit oleh orang-orang musyrik dengan cara disakiti sehingga mendorong mereka pergi dari tengah-tengah mereka. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'udzu fi sabili, yang disakiti pada jalanku. Kesalahan mereka di mata orang-orang musyrik itu adalah karena mereka hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sebagaimana firman-Nya, wa ma taqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Al-Qur'an ayat 8. Dan firman-Nya, wa qatalu wa qutilu, yang berperang dan yang dibunuh. Artinya inilah makam tertinggi agar manusia berjihad di jalan Allah, menjadikan tubuhnya terluka dan wajahnya berlumah darah dan debu. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ditegaskan bahwasanya ada seorang yang berkata, ya Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu jika aku berperang di jalan Allah dengan penuh kesabaran, mencari keridhaannya dan pantang menyerah? Apa Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanku? Ya, jawab beliau. Lalu beliau bertanya, bagaimana pertanyaanmu tadi? Maka orang itu pun mengulangi pertanyaan itu, dan beliau pun menjawab, iya, kecuali urusan utang. Demikianlah apa yang baru saja dikatakan Jibril kepadaku tadi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ukaffiruna anhum syai'atihim wa la uqilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yakni di tengah-tengah
surga itu mengalir berbagai macam minuman berupa susu, madu, khamar, air tawar dan lain-lainnya yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga serta tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Dalam firman-Nya, sawaba min indillah, sebagai pahala di sisi Allah. Pahala itu didasarkan dan dinisbatkan kepadanya agar menjadi petunjuk bahwa Allah itu Maha Agung. Karena Rabb yang Maha Agung lagi Maha Mulia itu tidaklah memberi kecuali dalam jumlah yang banyak. Sedangkan firman-Nya, wallahu indahu husnus shawab, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Artinya Allah mempunyai pahala yang baik bagi orang-orang yang beramal soleh. Alhamdulillah, pembacaan Al-Quran sudah dibacakan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan hadis, yaitu bab 27, mengagungkan kehormatan kaum muslimin dan uraian tentang hak-hak mereka serta kasih sayang dan menyayangi mereka. Allah berfirman, wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih.